Oke, kali ini kita coba install Clipper di Android. Untuk referensi, saya taruh di deskripsi. Untuk persiapan awal atau bahan alat yang saya gunakan, saya menggunakan Android Redmi 4A, RAM 2 GB dengan ROM 16 GB, custom ROM input 17.1 yang sudah di root, kemudian board menggunakan Big3 Type SKL 1.4000 dengan firmware yang sudah terpasang, firmware Clipper. Kemudian ada aplikasi Linux Deploy X Server untuk di Android, kemudian ada Putty dan WinSPP di komputer Windows. Oke, yang pertama install Linux Deploy dan server untuk di Android saya terpasang. Kemudian kita sambungkan ke wifi lokal. Ini saya sudah tersambung. Ini nanti digunakan untuk remote access dari komputer. Oke, yang pertama kita buka Linux Deploy. Kita mengatur aplikasi Linux Deploy-nya di pojok kiri atas, kemudian masuk setting, login ya, log wifi ya, log ya, auto start opsional. Untuk saya tidak aktifkan. Network change, kemudian telnet, kemudian HTTP, lainnya biarkan seperti di awal, kemudian kembali. Selanjutnya kita mengatur untuk Linux yang akan diinstal. Pilih pojok kanan bawah, distribution, Debian, arsitektur, ARMHS ini untuk prosesor 32 bit, ARM64 ini untuk prosesor yang mendukung 64 bit. Karena prosesor di Redmi ini mendukung 64 bit, jadi saya pilih ARM64. Kemudian distribution chip, pilih yang stabil. Installation type ini directory. Installation type-nya kita pakai internal. Di sini untuk alamatnya saya pakai data lokal Debian. Oke, kemudian username Clipper. Oke, user password Clipper. Oke, kemudian init enable, init system C. Selanjutnya SSH enable, GUI enable, graphic system pakai 11, desktop pakai lainnya biarkan sesuai di awal. Ya, untuk installation tag-nya sendiri ini saya sudah mencoba beberapa mode. Kalau eksternal itu bisa di-download Linux-nya tapi SSH-nya fail. Kemudian untuk yang partisi installation tag-nya partisi ini bisa terinstall tapi dia tidak bisa streaming
Kalau sudah, kembali, kemudian kita lanjut ke pemasangan atau instalasi Linuxnya. Pilih di pojok kanan atas, kemudian pilih install. Oke. Terus kita tunggu instalasinya selesai. Ini kalau lancar internet dan server itu sekitar 15 sampai 20 menit. Kita tunggu. Oke, deploy sudah muncul, tapi biasanya kalau sudah deploy ini sudah selesai, tapi ini ada package yang tidak bisa diinstal, jadi kita stop dulu. Kita cek start SSH masih fail, grafik masih fail, kita stop lagi, kemudian kita install lagi. Kita tunggu. Oke, sudah deploy, kita stop. Oke, kita start. Oke, ini untuk SSH masih fail, jadi kita stop dulu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian pojok kiri atas, kemudian masuk ke terminal. Masuk terminal, kemudian ketikkan su, enter, ketikkan pin, spasi, shell, enter. Kemudian sudo spasi
apt spasi garis tengah 2 kali fix garis tengah broken spasi install enter. Ini kita pilih ya, enter. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Kembali, kemudian pilih pojok kanan atas, kemudian pilih configure. Oke. Jadi untuk penginstalan Linux-nya ini, untuk yang pertama tadi kita akan pilih install karena untuk SSH dan eksternnya masih fail, jadi kita coba install dari awal. Kita coba install lagi, kemudian yang terakhirnya tadi kan kita masuk ke terminal karena yang tidak jalan itu SSH, dan keterangan sebelum itu ada keterangan kalau ada paket yang tidak terinstall. Jadi kalau mungkin gambarnya kalau masuk terminal kemudian kita berikan perintah seperti tadi tapi masih setelah dikonfigur itu masih error, mungkin bisa dicoba install, pilih menu install di pojok kanan atas seperti itu. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai, tidak ada keterangan cannot install. Kita stop. Oke. Kemudian kita start. Oke. Oke, semua paket sudah berjalan. SSH, X11, ini Cron SSH sudah berjalan. Jadi ini sudah bisa kita remote pakai Utip di Windows. Kita pindah ke tampilan Windowsnya. Masuk putih, kemudian untuk size-nya bisa dicek di Linux deploy bagian apa, nanti kita tertera di IP, ini IP diambil ya. Kemudian kita open, accept. Oke, selanjutnya kita menginstal Reaper menggunakan Yao. Kita masuk ke webnya Yao. Ini seperti webnya Yao. Kita copy, kemudian klik kanan di putih, enter.
Guru. Selanjutnya kita install Clipper. Kita selesaikan instalasi Clipper, Moonraker, Mindshare, dan Clipper Screen. Untuk di Linux deploy biarkan aktif selama proses instalasi. Oke, kita skip sampai instalasinya Clipper selesai. Di sini kita yang terakhir Clipper Screen, play. Ya, ini Clipper sudah terinstall, Moonraker sudah, Mindshare sudah, Clipper Screen sudah kita fit dari jauh. Selanjutnya kita perlu menjalankan setelah selesai menginstalasi Moonraker, Mindshare dan Clipper Screen, tekan stop dan start di Linux deploy. Putus, kita exit dulu. Kita masuk ke putih lagi. Selanjutnya kita jalankan perintah berikut satu persatu. Klik kanan, enter.
Nah, selanjutnya kita perlu mengedit file. Cek file yang ada di folder default. Ini sudah ada file Clipper dan Moonraker, jadi untuk foldernya sudah benar. Kita perlu edit file Clipper. Ini untuk klik user Android kita ganti dengan Clipper sama dengan username. Kemudian Clippy socket ini dari Clippy socket TMP kemudian Clippy IDS ubah ke socket from Clippy user printer data from Clippy tab. Kita sudah tekan Ctrl O, kita sudah tekan Ctrl O, kemudian enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya kita perlu mengedit file Moonraker. Enter. Kita ganti Moonraker user ke Clipper sesuai username yang kita buat di Linux deploy. Ctrl O, enter, Ctrl. Oke, tadi ada satu langkah yang kelewat untuk edit filenya. Jadi nanti akan saya sisipkan berurutan dengan edit file sebelumnya. Ini tadi yang terlewat itu yang extern. Cd, copy, enter, cd, enter, kita cek, ada copy, paste, enter. Ini bagian Clipper string user kita ganti dengan Clipper sesuai username yang kita buat tadi. Ctrl O, enter, Ctrl P. Selanjutnya kita perlu mengedit file .conf. Ke copy, kita cek dulu. Nah, sudah ada filenya. Kemudian kita
lagi, kita rubah di user data menjadi paper. Sudah, Ctrl O, enter, dan Ctrl X untuk keluar. Sudah, pada yang betul kita stop. Jika perintah ini sudah dijalankan semua, kita stop. Oke, sudah keluar. Kemudian kita perlu mengatur server SDA, Linux device tetap stop. Kita keluar dulu. Oke, kita jalankan ekstraksinya. Untuk pertama kali biarkan sampai tampilan awal dulu. Sudah kita pencet home dan kita stop. Tunggu sampai server berhenti. Sudah, kita pilih server lagi, kemudian synthesis configuration, kemudian pilih mouse emulation mode, kemudian pilih desktop no emulation. Oke. Jika sudah keluar lagi, stop, tunggu sampai berhenti. Sudah kita restart handphone. Setelah handphone menyala, kita jalankan server, tunggu sampai biru. Home, kita buka Linux deploy, kemudian kita start. Oke, kita tunggu. Kita cek di server. Oke, tampilan leadernya sudah muncul. Ya, kita cek di browser juga. Ini serialnya belum ada, nanti kita cari. Untuk mencari serialnya, cek dulu, minimize. Kita perlu mengakses bukti. Kemudian tanpa OTG terpasang dengan HP dan board, kita ketik ls spasi flash dev
enter. Kita perhatikan data yang ada, kemudian kita sambungkan dengan boardnya. Dengan kondisi board menyala, kita hubungkan OTG dengan handphone, kemudian kita cek di putih lagi. Ini untuk di tempat saya itu alamatnya TTACM0. Ini kita copy atau kita catat terlebih dahulu. ACM ACM0 ACM besar kecilnya huruf mempengaruhi. TTW ACM0. Oke, kemudian untuk kita sudah ketemu salah satu tersebut, kemudian jalankan perintah berikut ikuti agar serial bisa terbaca keyboard. Di board saya terbaca TTY ACM0, jadi ini saya jalankan yang bagian ini. Kita copy, kita paste, kemudian kita selanjutnya kita perlu memasukkan config printer. Kami minus dulu. Kita masuk di mesin, kemudian kita upload file. Ini file untuk komputer saya. Kita open. Oke, sudah terupload untuk printer.csv-nya. Kita masukkan alamat serial. Serial kedua spasi dash. Kita masukkan alamat serialnya. TTW. Copy. Di sini. Paste dan paste. MCU-nya sudah terbaca. Kita masuk dashboard. Oke, di bagian di clipper screen juga sudah tampilkan. Ini mungkin saya cari extend dulu supaya bisa saya tarik ke depan printer.
Mungkin ini saya naikkan dulu. Kita coba home dulu. Ini untuk printernya. Kita coba upload. Kita coba print. Oke, kita skip dulu. Kita tes print menggunakan clipper yang kita install di Android. Kita nyalakan printernya terlebih dahulu. Oke, printer sudah saya nyalakan. Kita buka Xserver. Kita pilih home, kita buka Linux deploy, kemudian kita start. Oke, ini dari Linux deploy langsung masuk ke Xserver karena di settingan di bagian kanan bawah. Yang bagian paling bawah itu saya pilih untuk langsung membuka Xserver jika Linux deploy saya buka. Oke, untuk keterangannya clipper tidak bisa connect ke board. Ini kita perlu menjalankan perintah di putih sudo chmod 77. Kita jalankan perintah tersebut. Setelah kita jalankan perintah tersebut, kita restart
Clipper. Oke, ini terjadi jika USB ini kita cabut. Jadi setelah kita selesai print, kemudian kita cabut, dia untuk Clipper tidak terbaca untuk serial boardnya. Jadi kita perlu menjalankan perintah supaya Clipper bisa membaca serial USB OTG ini. Kemudian yang perlu diingat, tapi ketika dia printer dimatikan, Clipper ini kita matikan, ketika kita masuk lagi dia tidak hilang selama ini tidak dicabut, walaupun dalam kondisi printer sudah mati, kemudian Clipper atau Linux deploy sudah kita matikan. Kalau ini kita cabut, dia setelah kita hidupkan lagi tidak terbaca. Jadi perlu menjalankan perintah supaya USB bisa terbaca di Linux deploy. Kemudian yang kedua, sebelum menjalankan Linux deploy, nyalakan terlebih dahulu boardnya, baru kita membuka Linux deploy. Jika kita membuka Linux deploy terlebih dahulu baru boardnya, dia juga tidak akan terbaca. Jadi kita perlu menjalankan perintah seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, ini saya perlu memasukkan filamennya terlebih dahulu. Maaf kalau di layar Androidnya tidak terlihat. Kalau ini saya geser, ini sedikit longgar, jadi takutnya ini untuk USB OTG nya di port saya ini longgar, jadi takutnya dia disconnect. Oke, untuk saya download filamen dan saya sudah ada G-code yang sudah saya masukkan di sini. Kita coba print. Kemudian untuk Clipper yang kita jalankan di Android, untuk Clipper screen-nya ini pada menu ada beberapa yang tidak berfungsi, seperti contoh untuk network manager itu tidak berfungsi, tapi kita masih bisa connect wifi menggunakan lewat handphone secara langsung. Kemudian ketika kita masuk di awal itu nanti ada notifikasi beberapa paket Linux yang tidak bisa jalan di Linux deploy. Itu berfungsi untuk update Moonraker, Mindsail, kalau tidak salah. Jadi fungsinya itu untuk update otomatis Moonraker dan Mindsail, tapi kita masih bisa update lewat Kiau. Jadi mungkin itu bukan kekurangan yang sangat fatal.
Jadi ini cuma memanfaatkan handphone lama yang tidak terpakai. Kemudian untuk selanjutnya ini kan untuk Androidnya jalan di menggunakan baterai, jadi mungkin keterbatasan jika terlalu lama. Mungkin nanti saya update untuk kabel OTG nya kita buat cabang supaya bisa untuk cas, kemudian untuk data. Jadi ini untuk dicoba, kita coba pakai yang ada dulu.